Yo, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Setiawan di channel Tukang Ngoprek. Teman-teman, jangan lupa subscribe, terus jangan lupa like tombol jempolnya ditekan sampai warnanya biru ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, tinggal langsung di komen. Oke, bye-bye. Nah, di video kali ini saya akan mengoprek-ngoprek lagi kabel ya teman-teman. Ini salah satu permintaan dari subscriber dan viewer saya. Bang, coba dong bikin video untuk perbandingan sambungan kabel menggunakan e-connector dan sambungan yang secara manual, secara langsung. Oke ya teman-teman, ini saya sudah punya contoh untuk penyambungan kabel menggunakan e-connector. Nah kebetulan saya punyanya yang T-connector seperti ini. Jadi tapi untuk secara penggunaan sama ya. Emang lebih kelihatan simple, tinggal kita sambungkan aja ke bagian ininya. Nah karena ini F konektor F drat ya. Jadi masangnya gampang, tinggal kita ulir kayak gini. Kayak gini. Nah, untuk hasil penyambungan menggunakan konektor seperti ini. Nah, untuk yang penyambungan secara manual, di sini saya sudah menyiapkan untuk 2 kabel yang sudah saya kupas seperti ini. Dan nanti bakal saya sambung secara manual ya. Dan menurut kalian bagus yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama saya akan bahas dulu untuk penyambungan kabel menggunakan e-connector. Dan ini untuk kelas yang ekonomis ya, biasanya di pasaran itu harganya sekitar 1000, 2000 sampai ya paling mahal. Dan dengan harga segitu e-connector ini secara material ya menurut saya kurang bagus untuk penghantaran sinyalnya. Nah, analoginya seperti ini teman-teman ya. Ini kabel RJ6 sama dengan kabel Kitani. Sama-sama ada tembaga, ada pelindungnya, sama ya. Tapi secara kualitas untuk yang kabel RJ6 ini bisa menghantarkan sinyal. Tapi untuk yang kabel Kitani itu jauh lebih bagus untuk penghantaran sinyalnya. Karena kenapa? Untuk tembaganya sendiri, untuk kabel Kitani itu ya hampir murni ya, untuk bahannya dari tembaga murni. Kalau sedangkan ini ya biasa lah. Dan untuk harganya biasanya untuk yang RJ6 biasa ini sekitar 1.500 per meter. Sedangkan untuk yang Kitani itu hampir 10.000 per meternya. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan untuk kualitas dari segi harga, dari segi material. Kalian juga bisa membedakan ya pastinya. Nah, itu sama aja seperti ini teman-teman. Kalau untuk paket yang ekonomis ini lebih ya kurang cocok lah, kurang bisa menghantarkan sinyal secara maksimal. Dan saya pernah lihat untuk yang e-connector seperti ini ada yang kelas pro itu hampir 50.000 untuk harganya teman-teman. Jadi kalau kelas pro 50.000 yang ekonomis 1000 2000 ya teman-teman bisa menilai sendiri lah pastinya untuk kualitasnya. Yang kedua ya teman-teman, di bagian F konektor ini biasanya yang banyak digunakan F konektor yang kelas ekonomis yang dengan harga 1000 2000 lah. Itu tidak ada seal karet yang berfungsi untuk menghambat air masuk. Seperti ini ya. Dan untuk air masuk itu nggak harus dari air hujan teman-teman. Embun pun juga bisa membasahi bagian F konektor ini ya. Nah kalau yang agak bagusan di atasnya ini ada seal karet seperti ini. Nah, seperti ini ya kelihatan ya. Oke. Ini biasanya digunakan di pemasangan CCTV untuk konektornya. Lebih bagus. Dan kalau kalian misalnya pengen cari di toko online, kalian cari aja yang kata kuncinya made in Taiwan. Dan itu saya nggak tahu ya untuk
made in-nya made in Taiwan beneran atau made in Cina atau made in Jogja, saya juga nggak tahu. Tapi ya biasanya jargonnya seperti itu. Dan selama saya ngonten menggunakan F-konektor dan I-konektor yang kelas ekonomis ini minimal 1 bulan itu saya harus mengganti entah yang dari F-konektornya ataupun dari I-konektornya. Kenapa? Karena ini sering aus. Dratnya ini gampang halus teman-teman. Nah ini bisa kelihatan nggak untuk yang bagian ujungnya? Ini udah lumayan halus ya. Membuat antara F-konektor dan I-konektornya cuman terpasang tapi tidak tidak ngedrat. Dan harus biasanya kita kasih solasi lah. Dan itu biasanya sering connect dan tidak connect karena udah longgar ya teman-teman. Nah kalau sudah kemasukan air itu biasanya di bagian ujung akan ada korosi ya. Biasanya tembaga. Kalau cuma di ujung sini itu kita bisa potong, kita bikin jalur baru, selesai. Tapi kalau misalnya sudah parah, biasanya akan nular ke bagian I-konektornya ini teman-teman. Dia bakal korosi di dalam dan mau nggak mau harus mengganti I-konektor dan F-konektornya pastinya. Dan saya biasanya kalau di konsumen menggunakan yang seperti ini, itu nggak sampai setahun saya pasti bersilaturahim lagi untuk mengganti I-konektor dan F-konektor. Karena dari korosi ini membuat sinyalnya hilang dan yang pasti error. Nah yang ketiga ini bagian kabel teman-teman bisa lihat ya. Di bagian inti ini ada tembaga. Kemudian tembaga ini dilindungi dengan gabus kalau saya menamain dan juga aluminium foil. Nah kedua ini gabus dan aluminium foil ini berfungsi untuk meredam interferensi gelombang masuk. Nah, sedangkan kalau kita lihat di I-konektor, teman-teman bisa lihat ya, I-konektor ini hanya menyambungkan dari sini ke sini supaya connect melalui I-konektor ini yang di dalamnya tembaga. Jadi tidak ada perlindungan interferensi gelombang yang masuk. Jadi menurut saya untuk I-konektor seperti ini rentan banget interferensi gelombang masuk. Dibanding menyambung kabel dengan I-konektor, saya sangat manual. Selain hasilnya sama-sama kuat, untuk sinyal bocor atau interferensi gelombang masuk itu sangat minim. Selama penyambungan kabel secara manualnya dengan benar ya teman-teman. Cara penyambungan kabel yang benar, strukturnya itu sama dengan kabel yang untuk penyambungan kabel yang secara manual kan ini tembaga, kena tembaga tinggal dililit seperti ini ya kan. Ini saya tidak saya contohkan sedikit aja ya. Kemudian ada gabusnya ini, gabus yang kita potong dari tembaga ini tadi kita masih gunakan lagi untuk menutup si bagian tembaga ini. Terus baru kita solasi. Setelah kita solasi, kita pasang untuk bagian pelindung kedua yaitu aluminium foil ini. Seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih detail untuk cara menyambung kabel yang benar, videonya sudah ada di link deskripsi. Silakan kalian pelajari pelan-pelan. Oke, jadi itu adalah video saya kali ini. Intinya atau kesimpulannya, walaupun saya merekomendasikan untuk penyambungan kabel yang secara manual, kalian juga bisa kok menggunakan I-konektor seperti ini. Tapi saran saya sih, kalau menggunakan I-konektor yang seperti ini di tempat yang kira-kira bisa atau gampang dijangkau. Karena kalau misalkan error, kalian tinggal ganti I-konektor atau F-konektornya. Nah, kenapa saya menyarankan penyambungan secara manual seperti ini? Karena ini lebih awet dan sudah saya buktikan. Dan kalau saya misalkan dipanggil 3 bulan, 6 bulan setelah pemasangan dan permasalahannya cuma ada di I-konektor ini, dan itu menjadi saya bolak-balik ke tempat konsumen dan konsumen akan menganggap kerjaan saya kurang profesional. Jadi masalah sepele jadi menjatuhkan nama baik lah istilahnya gitu ya. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat.
Dan menurut kalian gimana perbedaan antara e-connector dan penyambungan secara manual? Kalian silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Yo!